Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat Kultum, kuliah 7 menit, kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali Ibnu Al-Farid. Ia lahir di kawasan Tanah Arab, hidup di tahun 1181 hingga 1234. Kita akan mengutip puisinya dari buku Ibnu Al-Farid, Wine and the Mystic Progress. Kutipan puisinya yang kuat ketika ia mengatakan, yang kuingin bukanlah puncak-puncak dunia. Aku hanya ingin menatapmu. Yang kuingin bukanlah puncak-puncak dunia. Aku hanya ingin menatapmu. Apa permata, apa kearifan yang bisa kita gali dari kutipan ini? Sebelumnya kita kisahkan dulu, ia berbeda dari penyair di zamannya. Umumnya para penyair sufi berasal dari Persia. Ibnu Al-Farid ini, ia berasal dari Tanah Arab, dan juga ada proses yang unik dalam penciptaan puisinya. Putranya bernama Kamal Al-Din menceritakan, katanya kadang ayah berhari-hari hanya di kamar mengalami seperti ekstase, seperti trance, lalu dari sanalah keluar aneka puisi-puisi itu. Tak heran jika puisi-puisinya mendalam, karena ia lahir dari proses batin yang juga begitu dalam. Juga yang unik dari Ibnu Al-Farid ini, ia juga berbeda dengan penyair sezamannya. Ia sangat menolak dengan apa yang disebut patronase. Di zaman itu, hal yang biasa sebenarnya jika ada petinggi pemerintahan atau mereka yang punya dana besar, para bangsawan, menjadi patron dari penyair, bahkan juga memberikan berkah ekonomi kepada penyair, bahkan memberikan jabatan. Namun kadang-kadang mereka pun memberikan titipan puisi untuk propaganda. Ibnu Al-Farid tak bersedia kerjakan itu. Ia memilih ingin menjadi penyair yang bebas saja. Ia memilih ingin menjadi penulis yang lepas dari sana, walaupun akibatnya berkah ekonominya atau kehidupan ekonominya jauh lebih bersahaja. Nah, itu pula tergambar dari kutipan tadi yang ia katakan, bukan puncak-puncak dunia, yang kucari hanyalah wajahmu. Di zaman sekarang kita melihat ada beberapa contoh mereka yang menjalankan prinsip serupa yang kita sebut asketisme intelektual. Jalan yang lebih sederhana, jalan yang lebih memuliakan tujuan-tujuan rohani dengan tidak lagi terlalu melayani kepentingan duniawi. Ada yang namanya itu mereka yang menempuh asketisme intelektual, ada pula mereka yang menempuh jalan charity yang begitu kerasnya. Chuck Finney, kita bisa lihat di Google, ia mendirikan perusahaan duty free. Ini toko-toko yang ada di airport umumnya. Duty free ini jika kita datang ke sana, kita tak perlu membayar tax di negara itu karena ini ada di airport, bebas dari tax. Akibat dari kelimpahan fasilitas duty free ini, Chuck Finney mempunyai harta yang cukup besar, sejumlah lebih dari 8 billion US dollar
atau sekitar 120 triliun rupiah. Nah, apa yang terjadi? Cuk Feni mendonasikan semua hartanya itu. Ia berikan seluruhnya, 8 billion US dollar, justru ketika ia masih hidup. Ia berikan itu kepada aneka lembaga pendidikan di berbagai tempat dunia. Ia berikan kepada lembaga kesehatan, juga kepada beberapa persatuan veteran. Dan ia mengatakan sebaiknya charity ini saya berikan selagi saya bisa, selagi saya hidup. Yang ia ambil untuk dirinya hanya 2 juta US dollar saja. Hanya 30 miliar dari 120 triliun yang ia simpan, sisanya ia berikan kepada orang banyak. Dan ia berkata, dengan cara ini saya justru merasa lebih bahagia. Ini jalan lain dari yang dikatakan tadi Ibnu Al-Farid, ya, bahwa ia tak lagi terlalu mengejar puncak-puncak dunia, kumpulan-kumpulan dana yang minta ampun besarnya itu, tak lagi ia kejar, bahkan itu ia berikan, karena yang penting bagi dia adalah prinsip-prinsip kebajikan, prinsip-prinsip charity, menolong mereka yang butuh sebanyak yang ia bisa. Cuk Feni itu adalah contoh yang cukup ekstrim. Ia berikan charity dalam jumlah yang minta ampun banyaknya, bisa dikatakan 97% dari dana yang sah ia miliki, ia berikan ketika ia masih hidup. Namun dalam kenyataan yang sebenarnya, karena kita beragam, apa yang dikerjakan oleh Cuk Feni ini hanya salah satu pilihan saja. Yang dikatakan Ibnu Al-Farid pun bisa kita ekspresikan dengan cara yang lebih moderat. Misalnya, bahwa kita tetap saja mengambil sebagian dari pesona duniawi, namun kita katakan itu kita peroleh dengan cara-cara yang tak melanggar prinsip-prinsip kebajikan. Itu pun juga sudah satu berkah pula. Dalam bahasa public policy dikatakan, kami hanya mau mengerjakan to do the right things and do the things right. Hanya ingin mengerjakan hal-hal yang bajik dengan cara-cara yang bajik. Dari Ibnu Al-Farid, itulah harta kearifan yang bisa kita kenang, bahwa puncak-puncak duniawi itu bisa ditolak atau bisa diambil, tapi pun kalau itu diambil, jangan pernah melanggar prinsip-prinsip dasar dari kebajikan. Karena yang kuingin hanya wajahmu. Wajahmu ini, wajah Tuhan ini bisa saja itu simbol dari kebajikan pada umumnya. Inilah harta yang sangat penting dari Ibnu Al-Farid yang sudah ia katakan 1000 tahun yang lalu. Sampai jumpa.